Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil wa akhraja Ibnu Marfu'ah an Abi Ayyub al-Ansari. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Marfu'ah, beliau dari seorang sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu kana lahu marbat litamri fi baitihi. Jadi Abu Ayyub al-Ansari ini beliau punya tempat marbat, itu tempat untuk menebak apa ya, lumbung. Kalau lumbung padi, kalau ini lumbung kurma. Di rumah beliau ada lumbung kurma. Fawajad al-marbat pernah kosong. Kayaknya ada yang berkurang gitu kurmanya. Ketika diawasi, diteliti, kok ternyata ada kekurangan, kurmanya berkurang. Falam makana lalu Abu Sarahu, maka malam hari itu Abu Ayyub al-Ansari beliau sengaja ngawasi kurmanya itu. Kemarin diawasi tuh kayaknya kalau ketemu pagi apa siang kok kurang. Maka sengaja malam hari diawasi. Ternyata faidan bisi rajulin. Betul malam hari itu ditemukan beliau ada suara laki-laki tapi nggak ada gitu. Faqala lahu, biasa ulama atau orang soleh itu yang kita nggak nampak dia bisa nampak. Maka dicari, ternyata betul ada suara laki-laki itu. Langsung ditanya itu, man antak, kamu itu siapa? Maka laki-laki itu menjawab, rajulun minal jin, kami dari bangsa jin. Arabna hadzal bait. Memang sengaja kami ini datang ke rumah ini, fa'armal namnazak, karena perbekalan kami sudah tipis. Jadi jin juga belum makan. Dan makanannya ternyata bukan hanya apa itu, tulang kalau bahasanya ya. Ternyata ini juga suka kurma juga. Jadi dia datang ke rumahnya Abu Ayyub, ngambil kurma itu. Fa'asob namin tamrikum. Jadi kami ngambil kurma. Wala yang kusukum mullahu minhu syai'an. Katanya itu jin ya. Walaupun saya ambil kurma kamu, tapi Allah nggak bakalan ngurangi. Jadi tahu pahala sedekah itu nggak mengurangi harta. Jin tahu sedekah itu nggak bakalan ngurangi harta. Wala yang kusukumullahu minhu syai'an. Allah tidak akan mengurangi kurma kamu sedikit pun. Tapi nyatanya kan kurang. Iya. Tapi nanti akan diganti oleh Allah. Itu keyakinan kita kalau sedekah seperti itu. Faqala lahu Abu Ayyub al-Ansari. Maka Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari beliau berkata lagi pada jin itu, in kunta shadiqan fanawilni yadaka. Kalau memang benar kamu seperti itu, kata kamu, coba ulurkan tangan kamu tuh kayak apa. Fanawalahu yadahu, benar diulurkan tangannya itu oleh jin itu. Fa'idha bisya'rin kadiril kalbi. Ternyata memang tangannya jin itu berbulu kayak anjing. Jadi ya macam-macam rupa jin itu. Dan yang datang ke lumbung kurmanya Abu Ayyub ini jin yang kayak anjing, tangannya itu berbulu. Faqala lahu Abu Ayyub, maka dikatakan kepada jin itu oleh Abu Ayyub, ma'asubta min tamrina fa anta fi halin. Ya enggak apa-apa, udah yang kamu ambil saya halalkan. Tapi Allah tubiluni wa
jelek. Pindah tempat. Pindah tempat malah. Masih biasa dua. Kan jin ya, jin. Ala tukhbiruni. Ya. Kalau bahasanya ala tukhbiruni, mbok yo kasih tahu saya. Biar aku selamat dari kamu itu bagaimana caranya. Gitu loh ya. Biar aku terselamat dari perbuatan kamu suka nyuri ke rumah saya itu bagaimana caranya. Ternyata jin itu ngajari satu ayat kepada Syekh Abu Ayyub, seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kamu baca akhirnya surat Al-Hasyr yang sudah dibaca Pak Nur. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aytahu khashi'an tilka amtalna bi'uha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tambah wallahu alladzi sampai bawah itu ya. Itu ternyata bisa menjaga kita dari jahilnya jin. Kalau memang ada mungkin rumahnya terganggu oleh jin itu, ataukah anak kita mungkin, itu bisa dirutinkan habis maghrib atau habis subuh itu bacain lau anzalna hadzal qur'an. Itu juga bisa menjaga harta kita. Nabi juga dalam riwayat yang lain mengatakan man qara'a akhir suratil hasyr, orang yang membaca akhirnya surat al-hasyr ya dimulai dari lau anzalna ya. Jadi nanti tambah wallahu alladzi. Jadi satu ayat sebelumnya wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada, itu sebelumnya satu ayat. Tsumma mata min yaumihi wa lailati, kemudian kok dia mati malam hari atau siang hari ya. Yang dia baca malam atau siangnya itu wallahu alladzi itu lau anzalna ufiru anhu kullu khati'atihi amilah, maka akan dihapus kesalahan yang telah dia buat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya di antaranya itu. Nabi juga pernah itu memerintahkan seseorang sahabat, kalau sudah mapan di tempat tidur kamu baca akhirnya surat Al-Hasyr itu. In mutam mutasyahidan. Kalau kamu mati malam itu atau siang itu, maka kamu terhitung mati syahid. Dan Nabi juga bilang kepada sahabat yang lain, ya bara, tidak arata anta tuwallah bismillah faqra min awal hadid. Wes bara, kalau kamu pengen berdoa kepada Allah pakai ismul a'zam. Jadi ismul a'zam itu macam-macam bentuknya. Kalau di sini ismul a'zamnya faqra min awal hadid. Kamu baca awalnya surat Al-Hadid 10 ayat. Juz 27 itu akhir-akhir itu ada setelah Waqiah itu surat Al-Hadid itu dibaca, ambil 10 ayat. Tambah lagi wa akhiru suratil hasyr, nanti kamu tambah akhirnya surat Al-Hasyr dari lau anzalna itu. Kalau kamu doa pakai itu, jadi doa apapun yang dipanjatkan kalau dimulai dengan ismul a'zam, bahasanya itu pasti diijabah oleh Allah. Termasuk juga kalau dimulai sholawat atau istighfar juga akan dikabul oleh Allah. Ini ada penegasan lagi dari Nabi, kalau dimulai dengan ismul a'zam, termasuk la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa anatul wal hayyul qayyum, itu juga masuk ismul a'zam. Nah, ini ismul a'zamnya awal Al-Hadid 10 ayat tambah akhirnya surat Al-Hasyr lau anzalna. Sampai Nabi mengatakan fawallahi, demi Allah kata Nabi, wahai bara, kalau kamu doa dimulai dengan ini, doa alayya la khusifabi, doa keburukan buat saya sekalipun akan diijabah. Iya, kan harusnya doa baik. Sekalipun kamu doa untuk keburukan buat saya, kalau dimulai dengan ismul a'zam pasti dikabul. Ya. Nah itu dari janji Nabi SAW. Kalau doa itu kalau mau mandi mustajab, diantaranya dimulai dengan ismul a'zam. Ada tertib lagi kalau dimulai dengan ta'awud 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca 3 kali baru baca Al-Hasyr itu. Panggilannya beda lagi. Ada juga yang pakai ta'awudnya a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim.
Ada juga yang pakai a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq juga bisa. Jadi banyak macam-macam ta'awudz. Yang jelas baca ta'awudz 3 kali. Kemudian kok baca surat Al-Hasyr, maka itu janji dari Nabi ba'atsallahu ilaihi akan dikirim kepadanya sab'ina alfa malak, 70.000 malaikat. Nah, ya, dari 70.000 malaikat akan dikirim oleh Allah kalau kita baca ta'awudz 3 kali baru baca lau anzalna. Malaikat itu ngapain? Ya turutuna anhu syayatinal insi wal jin, akan menolak, mengusir dari orang yang baca dimulai ta'awudz 3 kali, ngusir setan baik kalangan jin juga manusia. In kana lailan hatta yusbiha, kalau di padanya malam akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah lewat malaikat 70.000 itu sampai pagi. Kalau dibaca siang sampai sore akan dilindungi oleh Allah. Illa anu kalau ya ta'awudna syaitan asyram marrat. Ada juga riwayat yang lain mengatakan ta'awudnya 10 kali. Maka kita juga alhamdulillah mengamalkan seperti itu wirid. Jadi a'udzu sebelum baca Fatihah itu 10 kali baru baca Fatihah. Kemudian nanti juga akan ketemu lagi dengan akhirnya surat Al-Hasyr. Jadi ulama sudah mengumpulkan wirid-wirid atau aurat yang dikumpulkan oleh yang diarahkan oleh Nabi, kemudian dijadikan satu buku dan itu bisa diamalkan. Kayak di rotib itu juga amalan-amalan semuanya berdalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah dalam itu ayatul hifzi, seorang ulama juga mengumpulkan dalam situ semuanya berdalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau bisa, atau Majmu' Syarif itu juga ada. Itu semuanya enggak terlepas dari arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bisa kita itu ada pegangan itu, kita baca habis maghrib, habis subuh. Niatnya biar dilindungi, dijaga kita, keluarga, tetangga semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.